Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana takwa adalah sebaik-baik bekal agar dimudahkan jalannya menuju Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kita diperintahkan untuk berbekal, untuk banyak-banyak memiliki tabungan, untuk melakukan perjalanan yang jauh agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia, gunakanlah waktu-waktu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah semua aktivitas kita menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut tidak bisa kita ketahui jalan-jalan menuju Allah kecuali kita menuntut ilmu. Dan inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu, agar kita semakin mengetahui jalan-jalan yang Allah syariatkan untuk memudahkan seseorang menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah berjanji akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga, suatu tempat yang semua kesenangan, semua keinginan manusia disediakan di sana dan sempurna. Kesenangan tersebut kesenangan yang sempurna, tidak kurang, tidak cacat. Dan itu hendaknya yang senantiasa ada di dalam jiwa seorang muslim, orang yang mukmin, orang yang meyakini adanya kehidupan akhirat, menghiasi hari-harinya dengan ilmu. Dan hendaknya kita memang menjadwalkan waktu di antara waktu-waktu kita khusus untuk menuntut ilmu, tinggalkan aktivitas yang lainnya. Sebagaimana pekerjaan dunia tidak bisa sempurna kecuali dengan ilmu, begitu juga aktivitas akhirat yang nanti akan kita temui, yang nanti kita akan menjalani, tidak bisa kita menjalaninya kecuali dengan ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan berupa adab-adab seorang muslim
yang kita pilih ya, satu kitab seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang hak-hak yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Dan disebutkan dalam kitab ini, yakni hukukun da'at ilaihal fitratu wa qararat syari'atu, hak-hak yang secara fitrah manusia, setiap manusia mengajak kepada hak tersebut, sehingga tanpa seseorang mengetahui dalilnya pun dia akan mengetahui, akan mengakui hak tersebut. Walaupun seseorang tidak usah dihadirkan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, secara fitrah manusia dia akan mengakui hak tersebut, bahwasanya itu benar, ada tersebut. Terlebih lagi wa qarrarat syari'ah, syariat juga menetapkan hak-hak tersebut. Dan dalam kitab ini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada 10 hak. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak kedua orang tua, hak anak-anak, hak karib kerabat, kemudian yang keenam hak suami istri, yang ketujuh hak pemimpin dan rakyatnya, yang kedelapan hak tetangga, yang kesembilan hak-hak kaum muslimin, kemudian yang terakhir adalah hak selain kaum muslimin. Sehingga kita akan mengetahui bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, bermuamalah kepada orang lain. Mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan, sehingga akan tercipta keadilan. Yang mana kata Syekh Al-Utsaimin, keadilan adalah i'ta'u kulli dhi haqqihi haqqahu, yakni memberikan setiap orang yang memiliki hak-haknya, memenuhi hak setiap orang yang memiliki hak. Itu namanya adil. Wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu, dan menempatkan setiap orang yang memiliki tempat pada tempatnya, menempatkan seseorang yang memiliki kedudukan sesuai dengan kedudukannya. Bagaimana kita menempatkan pendudukan seseorang yang memiliki jabatan, Pak Lurah, Pak RT, Bupati, Presiden, ya? Maka setiap orang memiliki hak yang berbeda-beda yang harus kita ketahui, yang ternyata secara fitrah manusia mengakuinya. Sehingga orang-orang yang tidak mempelajari agama pun mengakui hal ini. Mereka beradab kepada atasannya, kepada tetangga. Terlebih lagi seorang muslim yang didasari dengan dalil, sehingga tujuannya untuk beribadah. Kalau mereka mungkin akhlaknya baik kepada atasannya, kepada orang selain non-muslim, tujuannya adalah sesuai niatannya, mungkin karena pekerjaannya ataupun yang lainnya. Tapi seorang muslim beradab adalah demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berharap akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan memasuki hak yang pertama, yakni haqullahi ta'ala. Hadal haqqu, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadal haqqu ahaqqul huquq. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hak Allah berarti kewajiban kita, ya.
kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Kata mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hak Allah adalah hak yang paling berhak di antara hak-hak yang paling berhak untuk kita laksanakan. Wa aujabuha, dan yang paling wajib. Wa a'dhamuha, dan yang paling agung. Alasannya, li'annahu haqqullahi ta'al khaliq, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq yang menciptakan. Tidak ada hak ataupun kewajiban yang harus kita tunaikan kepada siapapun yang melebihi daripada haknya seorang yang menciptakan kita. Al-Mudabir, yang mengatur li jami'il umur, semua urusan. Kemudian hak Allah yang menjadikan kita minal adami walam yakun syai'an madkura, yang menjadikan kita awalnya itu bukan apa-apa, kemudian menjadi manusia di dunia. Jadi makhluk termasuk kita sebelumnya itu bukan apa-apa, berbeda dengan meja. Meja itu sebelumnya adalah pohon, kayu. Tapi kalau manusia sebelumnya bukan apa-apa, tidak ada apa, bukan kayu, bukan tanah, tidak ada apa-apa sama sekali. Kemudian Allah menciptakan. Ini yang dimaksud dengan minal adam, sesuatu yang tadinya itu tidak ada sama sekali. Bumi ini tadinya tidak ada sama sekali. Itu bedanya penciptaan Allah dengan manusia. Kalau Allah yang menciptakan, kun fayakun, tadinya tidak ada, kemudian jadi ada. Berbeda dengan manusia, menciptakan listrik, TV, dan yang lainnya dari bahan-bahan, dari sesuatu. Ada wujud yang dirubah, ya, itu dinamakan menciptakan, itu makhluk. Tapi kalau Allah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, termasuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, yang kalian tidak mengetahui sesuatu pun, ya. Kita itu mulai dari alam, dari kandungan itu sudah Allah beri nikmat. Allah kirimkan makanan di dalam tubuh ibu kita yang semua orang tidak bisa ngirim. Setelah keluar dari perut bisa orang ngirim makanan ini, tapi selagi di dalam perut tidak bisa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencegah nikmat tersebut, niscaya kita tidak bisa hidup selagi masih di dalam kandungan. Kemudian Allah menyiapkan kedua orang tua yang senantiasa menjaga kita setelah lahirnya, disuapi jadi besar, dididik dan yang sebagainya. Semua itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian membekali kita, wa ja'al lakumus sam'a, pendengaran, penglihatan, kemudian hati, supaya kita itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sebab yang menjadikan hak Allah subhanahu wa ta'ala itu paling wajib dan paling berhak untuk kita tunaikan. Walau
Adapun hak Allah itu paling besar. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita rizki, tidak butuh sajian, tidak butuh makanan. Allah itu tidak butuh makanan, justru kita yang butuh. Ya, justru kita yang butuh. Tidak sebagaimana orang-orang Hindu, ya, mereka membawa makanan untuk patungnya. Tapi dalam agama Islam tidak boleh. Allah yang melarangnya. Allah melarang kaum muslimin yang beribadah kepada Allah menyiapkan makanan untuk Allah. Kan Allah yang harus dimintai, yang kita mintai, yang memberikan rizki. Kau malah kita memberikan makanan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, dan Allah yang menjelaskan, la nas'aluka rizqan, kami itu tidak meminta kamu itu rizki. Kami tidak minta rizki, tidak butuh makanan. Nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa, bahkan kami yang memberimu rizki, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya menginginkan kepada kita satu saja. Padahal yang Allah perbuat kepada kita, menjadikan kita ada, kemudian menjaga kita, memberikan rezeki dan yang lain sebagainya, membekali mata, telinga, hati, pikiran. Tapi hanya satu saja yang Allah minta dari kita. Wa maslahatuhu aidatun ilaika, yang kemaslahatannya pun akan kembali kepada kita. Allah meminta kepada kita satu hal yang maslahatnya pun akan dikembalikan kalau kita lakukan. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah, yakni yang Allah minta adalah supaya kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Ini satu hal yang Allah minta dari kita, yang telah memberikan kita kehidupan banyak nikmat, tapi hanya meminta satu hal, supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah hanya kepadaku saja. Ini satu permintaan Allah kepada kita dan bangsa jin, saudara kita. Tidaklah kita ada di dunia ini tujuannya apa? Supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak meminta, tidak ingin dari mereka, dari bangsa jin dan manusia, rizki. Tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disediakan makanan. Wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka itu memberi makanan kepadaku. Jelas ini ayatnya. Allah tidak butuh kita itu memberi makanan kepada Allah. Berbeda yang dilakukan oleh para dukun yang mereka bersekongkol kepada jin, mereka memberi makanan kepada mereka. Tapi kaum muslimin tidak boleh.
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang memberi rizki, bukan diberi rizki. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi rizki, bukan untuk diberi rizki. Dan Allah yang memiliki kekuatan. Yuridu minka an takuna abdan lahu bi kulli ma'anil ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita menjadi hamba Allah. Menghamba, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah. Mengabdi di dalam setiap ibadah, bukan pekerjaan, ya. Kalau seorang karyawan mengabdi kepada suatu perusahaan, itu bekerja, hanya bekerja, bukan dalam rangka beribadah kepada bosnya, bukan. Tapi yang namanya pengabdian dalam ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika kita mengetahui ada seseorang yang senantiasa memberikan uang kepada kita, atau sering ngirimi kita makanan, atau sering membantu kita, niscaya kita malu di hadapan dia untuk menjelek-jelekkan. Niscaya kita malu menyelisihinya. Bahkan sebaliknya, kita akan memenuhi apa yang dia minta. Kita akan hormat kepadanya. Padahal dia hanya memberikan kepada kita mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, ya. Atau pernah ngasih sesuatu yang sangat berharga sehingga dia akan selalu ingat, akan hormat kepada kita. Itu ketika ada orang berbuat kita yang hanya sedikit sekali. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat memberikan nikmat kepada kita? Kalau ada orang lain ngasih kita saja, kita akan hormat, kita akan memujinya, ya. Seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa setiap detik memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa bernapas, kita dimudahkan urusannya. Yang tadinya kita merangkak tidak bisa apa-apa, kemudian kita sudah banyak yang memiliki anak dan yang sebagainya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita senantiasa beribadah kepadanya? Tidakkah kita bersyukur kepada Allah dengan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian fa minallah, maka nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasakan nikmat apa saja itu dari Allah. Di sini disebutkan nikmat apapun, bahkan kadang kita tidak tahu bahwasanya itu nikmat, ya. Orang misalnya buang hajat itu kadang-kadang ada yang merasa, aduh, istilahnya apa ya, dongkol karena mules, ya. Kebanyakan sambal dan lain sebagainya. Padahal itu nikmat dari Allah. Kenapa? Sehingga ketika kita keluar dari kamar mandi WC diperintahkan untuk beristighfar, ghufranaka. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak menyadari walaupun mules apapun itu nikmat dari Allah. Coba kalau tidak bisa keluar, ya, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Sehingga doanya ketika keluar, ghufranaka, ampunanmu.
Begitu juga ketika kita selesai sholat, kita diperintahkan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, bukan yang lainnya. Yang pertama kali itu kita diperintahkan istighfar 3 kali. Kenapa? Kita banyak lupa. Allahu Akbar. Aduh, masih masak. Pindang macam-macam. Ada urusan-urusan dunia, ingat semua dalam sholatnya. Makanya ada orang bilang, kalau sesuatu barang kalian hilang, sholat, nanti ingat. Diingatkan oleh setan, ternyata uang itu di sana, di dalam kasur, lupa itu. Ketika sholat ingat semuanya. Ini ayat ini menjelaskan semua nikmat yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza masakumud dzur wa ilaihi taj'arun. Dan apabila bahaya musibah menimpa kalian, fa ilaihi taj'arun, maka kepada Allah lah kalian harus minta pertolongan. Pada Allah, bukan yang lainnya. Kalau usahanya iya, datang ke dokter, datang ke orang lain minta bantuan, itu bagi satu langkah mengangkat derajat, satu langkah Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yasluhu bihinnal qulub, dan akan memperbaiki hati. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah, pasti di situ ada maslahatnya. Walaupun kita tidak tahu. Tapi harus kita yakini semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sholat, zakat, sedekah, misalnya puasa, semuanya itu ada maslahatnya untuk kita, kembali kepada kita. Walaupun nanti di akhirat juga akan Allah balas, beri pahala, tapi di dunianya juga Allah akan beri pahala ataupun ganti ataupun imbalan sebelum nanti di akhirat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah, tidak mutlak kamu harus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Tidak bisa sholat berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring terlentang, tidak bisa terlentang disolati. Ini. Kemudian puasa misalnya, puasa di bulan Ramadan, ketika sakit boleh diqadha, ketika sakitnya terus menerus boleh bayar fidyah. Itu pun 1 tahun 1 bulan, haji 1 seumur hidup. Itu di antara kemudahan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan maslahatnya akan kembali kepada kita. Maka lihatlah, wahai kaum muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak yang sangat mudah untuk diamalkan. Al-kathiru ajran, akan tetapi banyak pahalanya, banyak maslahatnya. Idza kunta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Jika engkau melaksanakan hal tersebut, engkau akan bahagia di dunia dan akhirat. Wa najauta minan nari, dan engkau selamat dari api neraka. Wa dakhaltal jannah, dan engkau masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuziha 'anil nari wa adkhalal jannah wa adkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Itu sejatinya orang yang sukses itu seperti itu. Bukan sukses itu ketika dia gajinya sekian, rumahnya seperti ini, kendaraannya seperti ini, bukan.
Sukses yang hakiki adalah ketika seseorang itu dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah peringatkan, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan nikmat yang menipu, nikmat yang semu, karena nikmatnya bukan hakiki, tidak sempurna, hanya sebentar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis telah bersabda yang menceritakan atau menjelaskan tentang hak Allah dan hak seorang hamba. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ketika itu Mu'ad bin Jabal membonceng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu wahai Mu'ad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kemudian ditanya lagi, apa hak hamba? Ma haqqul ibad 'alallahi? Apa hak hamba yang harus Allah tunaikan? Idza fa'aluhu, apabila memenuhi hak tersebut. Ketika seorang hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, maka kata Rasulullah SAW, alayu'adzibahum, hak hamba tersebut adalah dia tidak akan disiksa. Dia tidak akan disiksa nanti di akhirat, tidak masuk neraka. Ini diantara hak Allah dan hak hamba. Ketika seorang hamba memenuhi hak Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Dan ini berarti PR kita untuk mencari bagaimana menjauhi jalan-jalan atau bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang tersebut yang telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan bekal kita untuk dimudahkan semua urusannya, baik semua urusan-urusan di dunia Allah mudahkan, Allah beri kesabaran, Allah beri jalan keluarnya, amin ya rabbal alamin, dan juga dimudahkan urusan-urusannya di akhirat kelak. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.